Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ketua DKM dan pengurus Masjid Jami Al-Wiqayah, para guru-guru, para asatizah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah memberikan pada kita nikmat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita sambung dengan taklim sampai syuruk insyaallah, di mana Rasulullah mengatakan man shalla subha fi jama'atin thumma dzakarallaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dia berzikir sampai syuruk, ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat, dia mendapatkan pahala bagaikan pahala haji dan umrah. Jadi kita udah kelar sholat subuh, kita sekarang zikir, taklim sampai syuruk, habis syuruk sholat 2 rakaat. Kira-kira syuruk 5:30 ya, kira-kira ya. Sholat 2 rakaat kita mendapatkan pahala bagaikan pahala haji dan umrah. Semoga kita sempurnakan ya, subuh berjamaah, kita ngaji sampai syuruk, habis itu kita sholat 2 rakaat, namanya ada yang mengatakan sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruk, ada yang mengatakan ini sholat duha yang kepatian, karena memang waktunya udah terbit matahari. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Dapat teh, dapat snack, dapat pahala haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pagi ini saya akan berbicara tentang ini kita berada di penghujung tahun 2022 atau berada di minggu kedua kalau nggak salah di bulan Jumadil Akhir. Beberapa mungkin sekitar 80 hari kita akan masuk menuju Ramadan. Kita akan temanya ini menutupi kekurangan. Jadi tausiahnya judulnya menutupi kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gini hadirin, tutupilah kekurangan kita pada satu sisi dengan kelebihan pada sisi yang lain. Kurangnya di sini, lebihin di sini. Apa kira-kira kelebihan yang kita punya yang bisa nutupin kekurangan kita? Apa kelebihan yang kita punya yang bisa nutupin kekurangan? Contoh nih, ada syair Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wa in kathurat uyubaka fil maraya wa sarraka wa in kathurat uyubaka fil baraya wa sarraka ayyakuna laka khitahun tasattar bis sakhabi fa kullu aibin yughaddihi kama qila sakhab. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita nih memiliki banyak aib, banyak kekurangan, wa in kathurat uyubaka fil baraya
Syafi'i, tasattar bis-sakhai, tutupilah kekurangan dirimu dengan sifat dermawan. Fa kullu aibin yughaddihi kama fil sakhau, karena konon katanya sifat dermawan itu bisa tutupin segala kekurangan. Jadi kalau kita punya banyak kekurangan, kata Imam Syafi'i, tutupilah. Tasattar bis-sakhai, fa kullu aibin yughaddihi kama fil sakhau, karena konon katanya sifat dermawan bisa nutupin segala aib, segala kekurangan. Contoh gini aja, kita punya keluarga besar, arisan keluarga kita jarang datang, bukan sengaja, adanya ke dalam halaman hadirin. Kumpul keluarga kita nggak nongol, arisan nggak hadir, keluarga pada ada acara kita nggak datang hadirin. Kira-kira keluarga kita kesel sama kita? Lu kenapa sih jarang datang? Arisan lu kagak datang, kumpul lu gak kelihatan, orang-orang pada makan bareng keluarga lu gak hadir. Bukan sengaja, kita ada aja gak kesibukan mendadak gitu gak datang. Pasti keluarga kita marah, kesel, belagu banget lu jarang datang arisan. Tapi hadirin, Bu, walaupun kita jarang datang, gak sengaja nih, tapi kita orangnya baik sama keluarga. Yang susah kita tolongin, yang perlu pinjaman duit kita pinjemin, yang lagi sakit kita bantuin, lagi susah kita tolongin, yang lagi perlu duit kita bantuin. Kira-kira keluarga kita sama kita sayang gak? Kan kita jarang datang arisan, tapi dia orangnya baik kan. Walaupun arisan jarang datang, sama saudara bantuin Ustaz gitu. Ini udah jarang datang, pelit banget hadirin. Ada yang begitu tuh? Itu nutupinnya susah dulu tuh, susah nutupin hadirin. Udah jarang datang, pelitnya minta ampun, arisan gak pernah bayar hadirin. Nah, itu udah susah hadirin. Ini ada orang arisan jarang datang, cuma bayarnya rutin hadirin. Ya, udah gitu kalau bayar dia lebih lagi. Yang susah ditolongin, yang sakit dibantuin, keluarga besar, meskipun kita jarang datang, sayang hadirin. Kenapa tadi itu? Tasattar bis-sakhai, fa kullu aibin yughaddihi kama fil sakhau, karena konon katanya kedermawanan bisa menutupi segala aib. Orang Arab bilang begini, as-sakhau dafanun lil uyub. As-sakhau dafanun lil uyub. Dermawan itu pengubur segala kekurangan. Kan dufina yadfanu, kuburan dan madfun yang dikuburin. Dafanun pengubur, as-sakhau dafanun lil uyub. Dulu kita sekolah, ingat gak sekolah ini? Teman kita gak pinter hadirin. Di kelas kagak pinter, tampaknya juga gak ganteng hadirin. Gue jujur anget-anget, tampaknya coba banget hadirin. Pinter kagak, ganteng kagak hadirin. Cuma ini teman kita orangnya royal hadirin. Kalau sekolah di kantin dia yang bayar, kalau jalan-jalan naik metro mini dia bayarin hadirin. Kira-kira temennya banyak gak temen itu? Banyak hadirin, agak jelek. Gua mau jelek dia suka bayarin Ustaz. Kan agak pintar, walaupun gak pintar tapi orangnya baik Ustaz. Begitu hadirin. As-sakhau dafanun lil uyub. Hidup ini ada dua, ada hablun minallah dan hablun minannas. Kita disuruh memiliki hubungan yang baik dengan Allah SWT, ibadah, kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita baca Quran. Di saat yang sama kita disuruh untuk memiliki hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan Allah kita baik, dengan manusia juga baik. Ya suara serak-serak becek dulu. Jadi dengan Allah kita baik, dengan manusia juga baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, kalau kita punya kekurangan di sisi hablum minallah, bisa ketutup dengan kelebihan kita pada hablum minannas. Walaupun ibadahnya kurang, tapi dengan manusia, dengan tetangga, dengan saudara baik, itu akan nutupin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, husiba rajulun mimman kana qablahu. Ada orang yang dihisab hari kiamat.
dihisab, dilihat, falam yujad minal khairi syai'un, tidak ditemukan amal baiknya. Artinya ibadahnya dikit aja, dibuka, amalnya dikit. Namun kata Nabi, ini orang punya kelebihan. Kelebihan yang pertama, wa kana yukhalidun nas. Dia orangnya bergaul. Orangnya ngapain? Bergaul. Istilahnya dia tidak eksklusif hadirin. Dia inklusif, dia terbuka, dia bergaul. Ada acara di warga dia hadir, kerja bakti dia datang, dengan lingkungan dia hadir. Dia bergaul hadirin. Orang Islam yang bergaul bagus hadirin. Dalam lain hadis kata Nabi, al-mu'minul ladzi yukhalidun nas wa yasbir ala adahu khairun minal mu'minil ladzi la yukhalidun nas wa la yasbir ala adahu. Orang Islam yang bergaul dan sabar lebih baik dibandingin orang Islam yang tidak bergaul dan tidak sabar. Kita kalau bergaul kadang-kadang ada nggak ujiannya? Banyak hadirin, bang, kok abang jarang datang? Malas ngumpul-ngumpul, gak enak di rumah sendirian nonton TV dah. Emang kalau kita bergaul ada ujiannya. Orang kalau bergaul pasti ada ujiannya. Maka kata Nabi, aku modalnya sabar. Yang tidak bergaul, yang bergaul dan sabar lebih mulia dibandingin yang tidak bergaul dan tidak sabar. Jadi kata Nabi, ini orangnya yukhalidun nas, dia diundang-undangan dia datang. Ciri yang kedua kelebihannya wa kana musiran. Orangnya memudahkan urusan, suka nolongin orang, suka bantuin orang. Dia punya kontrakan nih, di Jakarta. Kata Nabi, wa kana ya'muru khilmanahu ayyatajawazu 'anil muhsin. Dia suruh anak buahnya yang nagih duit dan kolektornya nagih duit untuk memberikan penangguhan kepada orang yang susah, yang belum bisa bayar sama dia. Mungkin orang utang sama dia, bisnis sama dia, ada orang kontrak Pak Haji, lapor Pak Haji, ada apa nih? Gitu Pak Haji, yang pintu itu belum bisa bayar, lagi sakit dia sama orang tuanya, udah gak apa-apa deh. Lapor Pak Haji, itu yang dipojokkan, yang mahasiswa takut itu Pak Haji, yang mahasiswi Pak Haji, yang perempuan belum bisa bayar apa-apa dah, suruh salam ke Pak Haji gitu. Yang penting belajar gitu. Lapor Pak Haji yang di pojokan, yang laki-laki yang mahasiswa itu suruh bayar dia mah kerja. Jadi dia orang yang baik jadi bergaul, suka nolongin orang, wa kana musiran, memudahkan urusan. Ada nggak orang yang suka nyusahin hadirin? Ada orang nggak mau kondangan cuma gara-gara namanya salah dikit hadirin. Nggak kondangan Pak, salah nama gua malas kondangan. Nama gua Andi, Andi, dia pakai Andi bukan gua malas kondangan. Nggak kondangan Pak Haji, saya udah haji Pak Ustaz, kok nggak ada hanya Pak Ustaz? Saya tuh haji 2 kali Pak Ustaz, ha-ha ya 2 kali, kalau 3 kali ha-ha ya, malas kondangan gitu. Kadang-kadang orang salah tulis nama, ya kan? Ada orang nggak mau kondangan cuma gara-gara nama salah dikit, ada nggak tuh? Udah nggak usah repot, tadi dia nggak datang aja udah. Ada akhlak baik namanya memudahkan urusan. Jangan suka nyusahin orang. Jadi ustaz, jangan nyusahin jamaah deh. Kalau ceramah jangan lama-lama. Ya deh. Khotib Jumat jangan lama-lama khutbah deh. Ada nggak khotib lama deh? Dia pengalaman pribadi, banyak ustaz juga dia pengalaman pribadi deh. Sekarang hampir di semua podium tuh ada bacaannya tuh deh. Khutbah paling lama masa seperti itu. Dulu kagak ada. Dulu khotib singkat-singkat ya, baca paling. Sekarang khotib orator. Ceramah lama itu ditulis oleh panitia. Khotbah paling lama 15 menit. Ada kecil tuh, lamaan gak diundang lagi. Kecil kan. Mereka manajer orang gitu kan, manajer. Sebab kadang-kadang ada khotib kelamaan, ada hadirin sidang Jumat rahimahullah. Khutbah Jumat yang singkat ini judulnya 35 sifat seorang muslim. Kebanyakan
hadirin, jamaah udah malam kondusin tidur lagi. Katanya begitu melek yang ke-7 sepertujuh tidur lagi. Ini yang udah 4 kali kondusin lagi nggak kelar. Amin, amin, amin. Hadirin, amin ngelendek sama amin benar beda ya. Kita sebagai guru kan ya ngelendek kayak gitu ya. Karena khotibnya kelamaan hadirin. Jadi imam jangan lama-lama. Kalau sholat sendirian boleh nggak lama? Boleh, hadirin, bebas. Sholat sendirian bebas hadirin. Nabi Muhammad idza shalla bin nasi, Nabi Muhammad itu kana Rasulullah orang yang paling pendek sholatnya kalau mengimamkan orang, dan orang yang paling panjang sholatnya kalau sholat sendirian. Kalau sendirian paling lama, kalau jadi imam paling cepat tuh Nabi. Kalau kita kebalik hadirin, kalau sendirian ngebut, kalau jadi imam dilama-lamain. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya makmum, amin. Belum malam dole kelamaan ini. Kata Nabi, ini orang memudahkan urusan. Mudah-mudahan kita orang yang memudahkan urusan. Bu, ada nggak suami yang makannya susah, Bu? Oh, Ustaz, saya punya suami kalau makan nyusahin banget dan repot banget ya kan? Kalau nasi lembek dia marah, keras dia marah, Ustaz. Gara-gara saya nonton acara masak-masak tuh di TV, Ustaz. Acara masak chef. Sekarang kalau makan nasi, tingkat kematangan nasi itu, Ustaz. Ya kayak ribet banget tadi. Ya. Kata ibu yang lain, kalau suami saya makannya gampang kan, lembek dia makan, keras dia makan. Kadang-kadang masih keras dia makan, Ustaz. Ibu lakinya ayam. Dalam kitab Zadul Ma'ad, sifat Nabi kalau makan, wa kana Rasulullah SAW la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafkudan. 2 kalimat. Nabi itu la yaruddu mawjudan, tidak menolak yang ada, wa la yatakallafu mafkudan, enggak nyari-nyari yang enggak ada. Yang ada kagak ditolak, yang enggak ada enggak dicari. Kalau kita kadang-kadang yang ada kagak dimakan, yang enggak ada cari-cari. Istri nih masak ayam goreng, ayam bakar, telur balado, telur ceplok, hadirin. Ada segala macam, nanya, nggak ada oncom nih? Ya enak oncom. Ya, yang ada kagak dimakan, yang nggak ada dicari-cari. Kayak ibu-ibu dimasak di rumahnya udah ayam goreng, telur balado, semua lauk ada nih, sayur sop, sayur asam, semua ada lauk. Anaknya nanya, Umi minta Indomie, ya kakak mana? Udah banyak masak apa aja minta Indomie ini. Saya ulangi, Nabi Muhammad orangnya nggak nyusahin kalau makan. Semoga kita jadi suami yang makannya gampang. Jangan jadi suami nyusahin istrinya tuh. Ya, neng kalau ambilin piring. Neng ambil bakok. Senok. Istri kita tak piring digotong aja nih. Semuanya bang dibuat aja. Kamu tidak cinta lagi padaku, capek. Jangan nyusahin hadirin. Kata Sayyidina Umar, kalau cinta jangan nyusahin. La takun hubbuka kalafat wala bughduka kalafat. La takun hubbuka kalafat. Kalau cinta jangan nyusahin hadirin. Kalau marah jangan merusak. Ada orang cinta nyusahin hadirin. Istri cinta ke suaminya kerja ditelepon dulu, WA, lagi ngapain bang? Udah makan bang? Kok gak dijawab bang? Gue lagi kerja, lu jangan telepon dulu, gue sibuk. Abang udah telepon hadirin. Lama-lama ini suami kesel hadirin. Kenapa sih kamu WA dulu? Aku cinta padamu bang. Berat kan ya cintaku, udah repot ya. Bang ntar pulang kerja beliin bakso ya bang, beliin bakso. Malam kedua, bang ntar pulang kerja beliin toprak ya bang, beliin toprak. Besok bang pulang kerja beliin sawe beliin sawe. Malam keempat suami gak bilang mana deh. Kata istri, bang aku udah gak cinta sama saya, habis di gua. Emang kalau cinta tiap hari dijajakan. La takun hubbuka kalaf
memberatkan hadirin. Jangan kita berteman hadirin, berteman akrab kali. Tapi kalau teman kita nyusahin, malas hadirin. Gue malas dulu nyusahin makan coba. Kita jemput dulu ya hadirin. Kita jemput, minta antar kalau makan kita bayar hadirin. Yang taksi juga dia tidur hadirin, dia tidur lagi bayar. Makan di warung dia terakhir hadirin. Kita boleh bayar hadirin. Lama-lama kita kedengar hadirin. Namanya la takun hubbuka kalafan. Kalau cinta jangan nyusahin. Sebab kalau nyusahin lama-lama jadi gak cinta. Kita punya anak, sama anak sayang kan? Sayang. Cuma anak kita beli mainan dulu. Abi beli mainan, mobilan. Abi beli kembang api. Abi habis dulu lama-lama jadi benci ya diri. Kalau cinta berlebihan, la takun hubbuka kalafan wala bughduka kalafan. Baik kita ulangi. Jadi kata Nabi, ini orang walaupun ibadahnya kurang tapi punya hubungan baik dengan manusia. Suka nolongin orang, suka bantuin, memudahkan urusan. Saya ulangi, jadi orang jangan suka nyusahin hadirin. Imam jangan lama-lama. Ada imam sujud lama banget hadirin. Sujud. Kita ngangkat imam tidur hadirin. Lama banget gitu. Nabi Muhammad menegur sahabat Muaz karena Muaz jadi imam sholat subuh terlalu lama. Kalau sholat sendirian lama boleh kan? Boleh, bebas. Nabi Muhammad kalau qiyamul lail hatta tatafattara qadamahu sampai kakinya bengkak. Kenapa bengkak? Lama berdiri. Kita bengkak juga di asuran juga. Kita akan makan kuping. Nah, kata Nabi ketika dihisab hadirin, ini orang amalnya gak banyak tapi orangnya bergaul. Kata Nabi, Allah berfirman saat itu, kalau ini orang suka memudahkan urusan, nahnu ahaqqu minhu, kita lebih berhak dibandingkan dia di dalam masalah memudahkan urusan. Tajawazu anhu, mudahkan urusan dia. Siapa orang yang suka memudahkan orang lain di dunia, maka dia akan dimudahkan Allah pada hari kiamat nanti. Ini contoh yang pertama, strategi menutupi kekurangan. Kekurangan pada satu sisi, tutup dengan kelebihan pada sisi yang lain. Ini adalah akhlak itu kadang lebih utama dibandingkan ilmu. Akhlak yang mulia diri kadang-kadang lebih utama dibandingkan apapun. Orang yang punya akhlak kadang-kadang lebih mulia dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah, mohon maaf hadirin, maaf ya, tapi nggak punya akhlak hadirin. Dia mungkin rajin baca Quran, rajin puasa sunnah, sedekah rajin, tapi akhlaknya nggak baik hadirin. Orang nggak demen, betul nggak tuh? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begini kata Nabi, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Orang yang beriman, dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang beriman dengan akhlaknya yang mulia bisa menyamai derajat orang yang rajin qiyamul lail, menyamai derajat orang yang rajin puasa sunnah. Dijarang qiyamul lail, dijarang sholat malam, dijarang puasa sunnah, tapi akhlaknya baik. Dari kata Nabi, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'imil qa'im. Contoh begini, Bu, anak kita di sekolahan dia gak juara satu. Anak kita di sekolah rankingnya bukan ranking atas, ranking terakhir gitu. Anak kita gak pintar kan, biasa-biasa aja dah. Tapi anak kita akhlaknya baik gitu. Walaupun anak kita gak pintar, kalau akhlaknya baik, sayang gak kita? Kan dia gak pintar. Akhlaknya Pak Ustaz, anak saya Pak Ustaz, kalau ibunya nyuruh ke warung gak pernah nolak Pak Ustaz. Kadang-kadang ada suruh ke warung, di warung sendirian. Di
Dijajan hadirin. Walaupun dia nggak pintar hadirin, akhlaknya mulia. Ya kan? Maka tadi itu milikilah akhlak yang baik. Saya mohon maaf dari kepala hadirin. Ada orang kadang-kadang hadirin hafal Quran, hafiz Quran hadirin. Cuma kadang-kadang menurut kita kurang sopan hadirin. Kadang kok kurang sopan, adabnya kurang hadirin. Walaupun dia hafal Quran, walaupun sekolahnya di luar negeri, walaupun dia alumni Timur Tengah, tapi kalau dia akhlaknya baik, orangnya depan hadirin. Ya kan? Maka kata Nabi itu orang dengan akhlak yang mulia bisa menyamai derajat orang yang rajin qiyamul lail, rajin puasa sunnah. Maka mudah-mudahan kita sampaikan kepada anak-anaknya dan anak-anak zaman sekarang nih, ya kan, anak-anak sekarang kadang-kadang akhlaknya kurang ya, kurang hormat sama yang lebih tua. Kan kata Nabi, yang tuaan sayang sama yang mudaan hormat kepada yang lebih tua. Saya jadi ingat zaman dulu. Ingat dulu kalau orang tua jalan-jalan dari ingat jalan-jalan ke Ancol, ke Ragunan, masih kecil dulu ya. Ingat dulu kalau ke Ancol kan naik mobil ya. Dulu sama orang tua suruh lupa hadirin, belum menang bilang itu berapa kan ke Ancol nih, Ancol kan tukang antik itu belum menang. Biar kakek itu hadirin. Anaknya bener ngaco, pak saya malah lokon itu udah kesembuhan ngaco gitu. Dulu kalau ngaco kan naik mobil ya, kata orangnya belum menang. Tukang anjing itu 2, 8, 6 orang nih, sampai turun 15 orang kirim. Tuyul udah keluar. Dulu kalau ke Ragunan, saya ingat tuh buat di kolong rok emak saya itu. Kayak gitu. Udah berhenti dong, tanya cepat saya bang. Ketahuan akhirnya. Baik, kita ulangi. Jadi menutupi hak kekurangan pada sisi ibadah dengan akhlak yang baik. Hadirin rahimakumullah, masuk tahun baru. Hidup ini ada awalnya, ada akhirnya. Betul kan? Kalau kita merasa kurang di awal, hadirin, awalnya kurang, sempurnakanlah di akhir. Kalau kita merasa kurang di awal, sempurnakanlah di akhirnya. Kalau kita merasa, ya namanya hidup ya kan Pak Ustaz. Dulu saya sholatnya jarang Pak Ustaz. Ya gitu. Dulu saya ya kadang sholat, kadang kagak. Zaman-zaman SMA, ya gitu. Zaman-zaman dulu SMP, kan udah balik SMP dari strategi menutupi kekurangan di awal dengan kesempurnaan di akhir. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, kata Imam Ibnul Qayyim, idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Kalau engkau tidak bisa memberikan penyambutan yang terbaik, berikanlah perpisahan yang mengesankan. Kan orang datang kita sambut harusnya, dia pergi kita lepas akhirnya. Di kantor ada penyambutan pelepasannya. Kalau tidak bisa menyambut dengan cara yang baik, berikanlah perpisahan yang mengesankan. Itu sebabnya kenapa bulan Ramadan ada 10 hari yang terakhir. Buat orang-orang yang di awal-awal Ramadan ibadahnya belum banyak, Allah siapkan di ujung apa tuh? 10 hari terakhir dengan adanya malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Kalau awalnya kurang sempurna, sempurnakan di akhir. Kalau tidak bisa menyambut, hadirin lepas dengan cara yang baik. Contohnya kita punya teman hadirin, orang kampung dari daerah belum pernah ke Jakarta. Dia telepon, Bang, saya mau ke Jakarta nih Bang. Oh iya, ada jemput di bandara. Dia kira nggak dia? Hilang dia. Beberapa hari di Jakarta, seminggu Bang. Ente jalan-jalan, ada temenin ke Monas, Ancol, Ragunan, kalau ini, gue nemenin. Dikira nggak dia? Kira. Singkat cerita, pas dia ke Jakarta, tiba-tiba kita nggak bisa jemput hadirin. Ada kerjaan hadirin, mendadak. Kira-kira kecewa nggak dia? Udah ngomong doang, udah dijemput, PHP dia kan, ngibul dia kan, ya kan?
beli oleh-oleh, lu nggak mau. Saya kira aja nih bang beli oleh-oleh, beli duit, bagi duit hadirin, beli tiket antar pesawat hadirin, sampai dia duduk pasang itu, siapa yang itu, oksigen, sampai dia naik pesawat hadirin, anterin, kasih hadiah, ongkosin, ajak makan di restoran yang mahal, kira-kira kekecewaannya berkurang nggak? Kurang. Strategi nutupin kekurangan di awal dengan kesempurnaan di akhir. Hidup kita kalau awalnya kurang, sempurnakan di akhir. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Ada nggak orang yang dulu nakal sekarang tobat? Ada. Ustaz, saya punya teman tukang mabuk, Ustaz. Ada nggak itu? Dia tukang minum, Ustaz. Gini, Ustaz. Sekarang begini, Ustaz. Sembayang bang. Kalau pegang, Ustaz. Sekarang pakai ember gitu nih. Dulu begini, Ustaz. Sekarang begini. Pakai ember. Terus sembayang kali bang. Sekarang banyak preman tobat. Ada nggak itu? Tatoan. Dulu kan tato kecil. Sekarang tato di muka. Ada nggak itu? Tato di leher. Ada nggak itu? Sekujur badan tobat hadirin. Ada nggak itu? Dulu waktu kita masih kecil, sampai sekarang kita kan belajar tato menghalangi wudhu, ya kan? Terus gimana orang yang tato banyak hadirin? Saya bilang hadirin, ya sembahyang aja deh. Semoga Allah maha mengampuni, ya kan? Sebab tatonya banyak hadirin. Kan dulu kan kecil sedikit. Ini gambar apa dulu gambar apa ini? Ada tato gambar kobra. Ada nggak kobra dulu? Kobra ini. Pas udah tua, cacing hadirin. Udah keriput deh. Apa tuh bang? Ini dulu kobra bang. Pada zamannya kobra Ustaz. Pada zamannya. Sekarang udah begitu Ustaz. Dulu kobra dulu. Begini. Pas kecek kulitnya. Udah pada mengkiut jadi cacing bahan. Ada nggak tato gambar bunga mawar nih? Bunga mawar kan nih? Tato gambar bunga mawar. 20 tahun ada nih. Nunggu akar nih. Sampai lama kita tato nih. Akan. Saya bilang ya udah sholat aja. Saya pernah dulu dakwah di offshore di perusahaan minyak ya. Karena saya di laut itu 2 minggu. Pernah di Natuna, di Kepulauan Seribu, beberapa perusahaan minyak. Kadang di kapal tanker, kadang di rig, kadang di kapal pompa, di perusahaan minyak kan. 2 minggu di laut. Ketemu kan untuk briefing Ustaz. Ini orang-orang laut jarang pulang ke darat Ustaz. Jadi kalau Ustaz kalau nanya, Ustaz salah jawab, ceplok ke laut loh. Kan kita namanya orang di laut hadirin. Kan mereka ada yang sebulan nggak pulang, ada yang 2 bulan. Kalau orang kapal tuh kan, sekarang kita keliling kajian. Malam ada tamu saya tuh di kapal. Ustaz, dia masuk. Enggak, semua sekalian Ustaz. Bos bayar aja, kita baju. Ini tato semua Ustaz, tato semua. Pemandangan hadirin, ada sawah, ada gunung sini. Pemandangan dengan tato banyak. Itu salah aja. Kalau bisa dihilangin hadirin. Kalau nggak bisa udah apa hadirin? Enggak. Apa saya bilang? Wah, udah ada harapan nih Pak. Dilempar ke laut saya hadirin. Ya salah aja Pak. Semoga Allah maha mengampuni. Yang nggak punya tato, jangan bikin tato hadirin. Yang udah lanjut hadirin, kalau bisa dibuang ya. Kalau nggak bisa, tobat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang-orang tadi itu preman, tatoan, pada hijrah hadirin. Diperlukan sikap beragama yang lebih bisa menampung semua orang. Maksud saya, kan kalau di Al-Wiqoyah memang kalangan santri hadirin. Sekarang banyak orang-orang yang dulu jahiliyah hijrah hadirin. Jadi dibutuhkan sikap beragama yang lebih bisa menampung semua orang.
Berebutan amplop sih gue megang di pelaminan udah berangkat sama istri saya tuh ribut. Sekarang udah nikah lama, sekarang udah romantis Ustaz, panggilan ayam bebek. Sekarang mudah-mudahan rumah tangga kita berantamnya udah habis aja deh. Gak ada yang ngapain ini. Lagi berantem di rumah. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Ribut-ribut udah lewat tadi deh. Tapi ngomong-ngomong ada nggak kakek-kakek, nenek-nenek masih berantem aja deh. Ada nggak? Ada juga kadang-kadang. Ya nggak Bu? Apa kata nenek? Kata nenek, pulangin saya, pulangin. Kata kakek, pulangin gimana? Kerabat Allah. Udah nggak ada jalan, udah digusur kalau bodoh amat, pokoknya pulangin. Itu antara Pokrodie dengan Patile dari udah meninggal dua-duanya. Kalau dulu awalnya kurang, sempurnakan sekarang hadirin. Mungkin dulu awal kita nikah belum sempat jalan-jalan sama istri hadirin, honeymoon, ya nggak? Ustaz, saya awal nikah istri langsung hamil Ustaz. Kalau dia subur Ustaz, nikah seminggu langsung boro-boro honeymoon, langsung hamil mabuk Ustaz. Tiap lihat muka suami pengen muntah. Bangsa kenapa boro-boro honeymoon, lahir anak yang pertama, gak lama hamil lagi Ustaz. Yang dia subur banget Ustaz. Suaminya aktif lagi hadirin. Suaminya aktif, istrinya subur hadirin. Direndek banget ya aktif. Direndek banget ini. Makan toge pun ini. Kalau satu toge hadirin. Kalau banyak toge der. Ya kalau satu toge, kalau banyak toge der. Kalau awalnya kurang, sempurnakan dulu. Mungkin awal-awal nikah belum sempat jalan-jalan. Sekarang anak-anak udah gede hadirin. Ya kan? Boleh kan jalan-jalan sekarang hadirin? Sama istri naik motor, nongkrong di flyover Pasar Rebo tuh hadirin. Atau flyover Kalibata tuh nongkrong dan motor berdua. Ya kan? Tua-tua dari kita makan cireng udah berpikir. Saya suka lihat bocah-bocah ABG pacaran di flyover Kalibata gitu ya. Malam minggu tuh Pasar Rebo tuh kalau di Pasar Rebo pernah makan rujak meja bawa-bawaan. Kalau di Kalibata baru naik. Mungkin dulu mau jalan-jalan belum sempat. Sekarang ya Ustaz kata istri saya nikah Ustaz udah lama Ustaz, belum pernah Ustaz saya dibeliin bunga sama suami saya. Bilang Bu sama lakinya beliin bunga. Dia bilang Bapak sekali-kali gak apa-apa beliin saya bunga, karena pulang kerja gue dibeliin bunga ziarah. Mau diawur di mana deh? Bisa mati Pak. Dia bilang kita beli kembang, orang mana. Jadi kalau dulu awalnya kurang, sempurnakan hadirin. Al-Imam Hasan Al-Basri bilang begini, kata beliau, ahsin fima baqiya yaghfir laka ma madha. Ahsin fima baqiya yaghfir laka ma madha. Berbuat baiklah di waktu yang tersisa, akan nutupin yang udah lewat. Orang jadi pejabat 5 tahun, jadi pejabat 5, udah kerja 3 tahun, kurang berapa tahun? 2 tahun, yang 2 tahun sempurnakan hadirin, nutupin yang 3 tahun. Jadi pejabat 5 tahun, udah kerja 4 tahun, kurang setahun hadirin, bagus ini setahun, nutupin yang 4 tahun hadirin. Kita kata berapa umur kita? Mungkin umur kita sekarang udah 40, 45, 50, 60, 65. Dibanding yang sisa, apa yang lewat udah banyak yang lewat hadirin. Sempurnakan waktu yang sisa, akan nutupin yang kemarin. Jadi yang kurang-kurang kemarin kita tutupin sekarang. Namanya husnul khotimah. Jangan kayak orang makan rambutan ke pasar, di rambutan seikat hadirin. Rambutan ada kayak merah, seikat, ada kayak kuning, ada yang hijau. Biasanya kan kita makan duluan yang merah habis, kuning habis, sempat hadirin. Salah tuh ya, sempat ini. Itu suul khotimah. Yang bagus kayak orang makan mie ayam. Kalau makan mie ayam hadirin pakai sumpit ya. Yang makan apa dulu kita makan? Mie nya, tinggal apa hadirin? Ayam ya, taruh di meja, ambil sendok hadirin. Pas
paling dibenain apa gitu. Kita uyung. Jadi mama gua dibenain di bawah nih. Ya abang boleh durhaka. Dan gua uyung ya ada banyak. Tak ada setan kan dia. Kok kita uyung gimana dia ngomongnya? Kayak pada bang. Gua sayang kuat. Bahasa apa itu? Pak ayamnya kita uyung. Benain. Ada cerita menarik, cerita terakhir dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baju bahasa Arabnya komisun, apa? Komis. Orang Arab melafazkan kof dengan g, gamis. Gamis kan? Kan aslinya komis. Komis kan baju ya komisun. Cuman orang Arab melafazkan kof dengan g. Jadi aslinya as-sakof, jadi as-segaf gitu ya. Kof jadi g. Ada cerita menarik dari gamisnya Nabi Yusuf. Di surat Yusuf ada 2 ayat cerita tentang bajunya Nabi Yusuf. Cerita pertama, kan Nabi Yusuf punya saudara, saudaranya iri ya, hasad ya. Akhirnya mereka punya rencana, Yusuf ingin dia dinyamkan. Nabi Yusuf dibuka bajunya, dilempari ke dalam sumur itu. Bajunya dikasih apaan? Darah binatang, ya kan? So abang-abangnya pulang menangis, pura-pura nangis. Karena Quran, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Abang-abangnya pulang ke rumah bawa komis yang dikasih darah palsu. Bidamin kadhib. Nangis, bilang Yusuf dimakan binatang buas. Padahal dia Yusuf dibuang sumur, dibuka bajunya. Ya Allah, Nabi Yakub sedih hadirin, sedih. Kata Quran, wa biyaddat ainahu minal husni wa huwa kazim. Tiap hari nangis Nabi Yakub tuh, anaknya enggak ada. Saat tiap hari nangis sampai matanya pucat, maksudnya dari putih seperti wa biyaddat, abian putih ya. Matanya putih. Orang kalau putih bisa lihat ini semua ini, ya kan? Enggak bisa lihat. Matanya putih, nggak bisa melihat Nabi Yakub. Nangis. Di mana kan Nabi Yakub tadi? Di sumur. Untung ada pedagang lewat ya. Ada pedagang lewat, nimba air. Nyangkut Nabi Yusuf tadi. Cakep kan Nabi Yusuf? Ya Allah, anak cakep banget. Untuk Nabi Yusuf tadi. Kalau wak dilepas lagi tuh ya. Teplungin. Antepin. Nimba. Wah, kalau terjongkol. Diangkat Nabi Yusuf, dibawa ke Mesir jadi budak, ya kan tuh? Dijual jadi budak, yang beli Zulaiha dan suaminya, dirawat, dan cakap, difitnah, penjara, ya kan? Sehingga cerita Allah angkat, muliakan Nabi menjadi raja di Mesir, ya kan nih? Jadi pemimpin hadirin. Sehingga cerita datang musim kering, musim paceklik, semua daerah kekeringan, tidak ada makanan. Dengan strategi Nabi Yusuf, Mesir punya cadangan pangan yang banyak. Maka orang-orang dari kampung apa ya? Datang ke kota minta bantuan, termasuk abang-abangnya Nabi Yusuf, kakak, saudara-saudaranya. Pas ketemu, singkat cerita, Nabi Yusuf bongkar siapa dirinya di depan saudaranya. Innani ana Yusuf. Aku Yusuf, saudara kalian. Kaget nggak saudaranya? Kaget. Singkat cerita, Yusuf tanya, gimana kabar ayah? Gimana kabar bapak? Kata saudaranya, sejak kau tidak ada, bapak tiap hari nangis sampai matanya buta. Kemudian apakah yang dilakukan Nabi Yusuf? Dia buka bajunya, dia bilang, idhabu biqamisi hadha. Ini komis lagi ya. Ini cerita baju yang kedua nih. Idhabu biqamisi hadha. Dibuka bajunya, kata Nabi Yusuf, ini bajuku mau pulang ke rumah. Wa alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran. Ntar tempelin ke muka bapak. Dan bapak bisa melihat lagi. Kata Quran gitu ya. Kayaknya saudaranya pulang kan. Ini kira-kira ini Mesir, ini kamu bapak ini. Ini Nabi Yakub. Di tengah perjalanan dari di bawah baju. Belum nyampe, masih tengah jalan dari Nabi Yakub ngomong di rumah. Apa Nabi Yakub di rumah? Inni la ajidu riha Yusuf. Ya enggak? Aku kayak nyium bau Yusuf. Orang tua hadirin
saking sayang sama anaknya, sampai apal bawa anaknya. Ya kan? Kita kalau ke orang tua kita kan, kita masih di luar. Apa katanya kita? Din, lu Din. Nah, kok taunya gue cium bau lu? Lu mau apa kan? Lu mau matahari lu gue cium gak kenalin bau lu. Orang tua apal bawa anak, sama anak-anak juga kadang-kadang ada ceritanya. Ini kisah nyata, sosial eksperimen, ada percobaan sosial di Amerika Serikat. Satu ruangan ada ibu-ibu, ada sekitar 15 orang ibu-ibu, 15 orang perempuan, ibu-ibu, anak kecil dimasukin ke ruangan, mata ditutup, cari mana ibu kamu, ditutup lagi dicari, ketemu Deden, ini ibu saya, ibu gak benar Deden, dari mana tahu? Dari bau ibunya, gitu. Di ruangan ada istri 15 orang gitu. Suami masukin ke ruangan, dari mana ini? Haji, dari mana bininya? Salah dulu deh. Yang ini nih. Bukan Haji, yang ini nih. Sengaja dia. Orang laki gitu ya. Yang ini nih. Kalau laki salah dulu deh. Ini Nabi Yakub masih di rumah. Baju belum nyampe, masih tengah jalan. Kata Nabi Yakub, inni la ajidu riha Yusuf. Aku kayak nyium dalam tafsir itu kebawa angin ada. Jadi bau. Maka kalau ada orang tua kehilangan anak yang meninggal, anaknya diculik, biasanya yang diculik apanya? Baju anaknya. Jadi orang itu apal bawa anaknya. Kata Nabi Yakub, ini aku kayak nyium bau Yusuf. Singkat cerita, sampai bajunya ditempelin dan Nabi Yakub bisa melihat lagi. Ini kisah baju yang kedua, komis ya. Komis yang pertama itu yang wajahu ala komisi bidamin kadin, baju dengan darah palsu. Yang kedua, baju yang bikin apa yang bisa. Yang menarik adalah dari kisah ini dalam tafsir bahwa anak yang membawa baju pada cerita yang kedua adalah juga anak yang bawa baju pada cerita yang pertama. Jadi baju yang pertama yang bikin bapaknya nangis ya, adalah juga yang bawa baju pada cerita yang kedua. Dalam tafsir dia ngotot, aku yang bawa. Kenapa ditanya? Dijawab, ufrihuhu kama ahsan. Aku ingin membuat ayah bergembira sebagaimana dulu aku yang bikin ayah menangis. Kalau dulu kita pernah bikin nangis orang tua kita, berusahalah sekarang untuk membahagiakan orang tua kita. Tutupilah kekurangan yang dulu dengan kebaikan zaman sekarang. Kata Nini, ufrihuhu kama ahsantu. Aku ingin membuat ayah bahagia, gembira, girang sebagaimana dulu aku yang bikin ayah menangis. Jadi yang bawa baju anak dia juga itu. Maka saya bilang, kalau kita pernah mengecewakan orang tua kita, bikin nangis, bikin orang tua kita marah, jadi berusahalah sekarang untuk membahagiakan orang tua kita. Pak Ustaz, ayah, ibu udah meninggal, Pak Ustaz. Insya Allah almarhum hadirin girang. Hari ini kita kumpul di sini hadirin. Ya Allah, anak saya ngaji, anak saya jadi pengurus pengajian, jadi pengurus musola. Jadi dulu kita nakal hadirin. Dulu kita pernah bikin marah orang tua kita ya. Pernah mengecewakan hadirin. Kalau masih hidup, berbuatlah baik orang tua kita. Kalau udah nggak ada, hadirnya kita, rajinnya kita ngaji, membuat orang tua kita girang hadirin. Kata Nabi, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum minal amwal. Amal perbuatan kita yang masih hidup diperlihatkan kepada keluarga udah meninggal. In kana khairan istabsharu bihi. Kalau amal kita baik, yang di kuburan gembira. Wa in kana ghairu dzalik, kalau amal kita enggak baik, yang di kuburan doa, Allahumma hdihim kama hadaitana. Ya Allah, berikanlah keluarga kami hidayah sebagaimana Kau berikan hidayah kepada kami. Jadi mudah-mudahan, mungkin ya zaman dulu ya kan nggak ada yang sempurna, ya nggak ada suami yang sempurna, nggak ada istri yang sempurna. Tapi tutupilah kekurangan pada satu sisi dengan kelebihan pada sisi yang lain. Sebagai penutup, kata istri, Pak Ustaz, suami saya Pak Ustaz orangnya nggak ganteng Pak Ustaz, tampak biasa-biasa dan cuma orangnya romantis banget Pak Ustaz.
Suami kalau manggil saya Ustaz, mesra banget Ustaz. Kalau manggil saya nih, tokat mana tokat? Orangnya romantis banget. Kata suami, Pak Ustaz, istri saya kan orangnya pintar Pak Ustaz, cerdas Pak Ustaz, sekolahnya tinggi, smart. Cuman kalau masak kagak bisa Pak Ustaz. Dia masak air kering Pak Ustaz, masak air. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kata suami yang lain, kalau istriku Pak Ustaz, istri saya Pak Ustaz, pendidikan standar Pak Ustaz, cuman kalau masak apa aja enak Pak Ustaz. Itu daun rambutan Pak Ustaz, ditumis Pak Ustaz. Enak Pak Ustaz. Saya makan 3 hari terus Pak Ustaz. Apa kira-kira kelebihan yang kita punya nutupin kekurangan kita gitu? Kalau Bapak berbisnis, kan orang bilang gini, walaupun kualitasnya kurang bagus, tapi kan harganya murah. Ya kan ini? Kok ini mahal banget, walaupun mahal, tapi kan kualitasnya bagus. Ya kan itu? Ini jelek nih, walaupun jelek banget, murah Pak. Ya kan? Murah gitu. Kok ini mahal banget, ini mahal, tapi kan dia bagus gitu. Dia memang lebih mahal, tapi kan bagusan. Mungkin dia nggak kurang bagus, tapi kan harganya. Apa kira-kira kelebihan yang kita punya nutupin kekurangan kita? Saya tanya, Bilal sahabat Nabi, dia bukan panglima perang. Bilal bukan prajurit pertempuran. Bilal bukan hafal Al-Quran. Bilal bukan ahli tafsir. Apa kelebihan dia lagi? Dia muazin Nabi SAW. Semua orang punya kelebihan hadirin. Ya kan? Mungkin saya nggak bisa ini, bisa ini. Kayak mantu. Semoga kita jadi menantu yang punya kelebihan hadirin. Kata mertua, lu ntar arisan mimpin tahlil ya. Saya nggak bisanya tahlil apa. Lu yang doa dah. Saya doa bahasa hukumnya doa. Lu MC ya, saya MC nggak bisanya. Lu bisa apa jadi mertua? Ya kan? Jadi bisa ngapain ya kan? Bisa ngapain? Suruh jadi MC kagak bisa. Arisan keluarga doa ada apa hadirin? Baca tahlil salah mulu hadirin ya kan? Mimpin Yasin masih berantakan. Jangan sampai tidak punya kelebihan. Apa kelebihan yang kita punya yang bisa nutupin kekurangan kita? Mudah-mudahan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Semoga tahun ini banyak kebaikan dan tahun depan lebih baik lagi.